Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan kegiatan kita sebagaimana biasa, melakukan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam yang mudah-mudahan harapannya adalah kegiatan yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai kegiatan kita hari ini, silahkan baca doa dan surah pendek, surah Alam Nasrah. Oke, silahkan. Baik, kita sudah membaca surah pendek, sudah baca doa yang pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan menyampaikan materi tentang etos kerja, yang mudah-mudahan materi yang akan kita bahas ini membawa manfaat untuk kehidupan kita sampai kepada akhirat nanti, ya. Materi kita itu berjudul tentang etos kerja, ya, etos kerja. Tetapi yang menjadi fokus atau pembahasan kita adalah surah At-Taubah ayat 105 dalam kehidupan modern. Ya, dalam kehidupan modern, yang mana bahwa materi ini karena kita ini memang berada dalam era milenial modern, gitu kan. Nah, makanya pembahasan kita sangat pas atau tepat bahwa kita membicarakan Quran surah At-Taubah ayat 105. Sebelum kita lanjut kepada materi, tentu nanti ada. Nah, ini kan dimulai dari bacaan Quran surah At-Taubah soalnya. Jadi harus bisa, semua harus bisa, ya. Semua harus bisa. Ya, silakan Gilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturaduna ila Shadaqallahul azim. Di sini coba saya contohkan bacaannya, ya, supaya bisa diperhatikan, agar kalian bisa memperhatikan kaidah tajwid, nah, supaya pas gitu, ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Terjemahnya siapa yang bacakan? Dafa. Quran surah Taubah ayat 105. Oke. Itu adalah terjemahan Quran surah At-Taubah. Katakanlah Muhammad.
bekerjalah. Wa qul i'malu, ya, bekerjalah. Fasayarallah, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin, itu yang dilihat adalah pekerjaan kita, aktivitas kita, apa yang kita lakukan. Nah itu, ya. Akan melihat pekerjaan, berarti melihat hasil yang telah kita kerjakan, ya. Dalam surah At-Taubah ini. Isi dari surah At-Taubah tadi pentingnya kerja keras misalnya. Dengan niat ikhlas, ya. Dan kesadaran bahwa pekerjaan kita itu diawasi oleh Allah. Aktivitas kita itu diawasi, dilihat oleh Allah. Makanya Allah itu disebut mempunyai sifat dalam Asmaul Husna itu Maha melihat, Maha melihat, Maha mengetahui misalnya. Berarti Allah walaupun kita berusaha untuk menutupi segala perbuatan yang kita lakukan, kita berlindung dari berbagai macam yang menutupi kita. Kita misalnya bersembunyi bahwa kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka Allah melihat itu semua. Makna ayat, Allah memerintahkan manusia untuk bekerja keras. Artinya Allah itu tidak membiarkan manusia yang bersantai-santai saja. Allah malah menyuruh untuk bekerja keras. Padahal kalau misalnya Allah mau memberikan sesuatu kepada manusia itu, apakah harus kerja keras atau tidak? Tentu Allah yang Maha Kuasa. Tetapi di situ ada hukum sunatullah yang harus kita lakukan. Misalnya orang makan saja, kalau tidak disuapi atau tidak menggerakkan tangan sendiri, apakah bisa? Misalnya kita sudah mengambil makanan nasi misalnya, kemudian kita diam saja. Apakah mau nasinya itu masuk sendiri ke dalam mulut kita? Kan rezeki itu kan. Nanti kan terserah Allah saja. Kalau Allah misalkan membuat nasi itu masuk, dia akan masuk ke mulut saya dan kenyang saya. Kan tidak mungkin. Hukum sunatullahnya kan tidak begitu. Kita harus melakukan. Nah, melakukan itu kan termasuk bagian daripada etos kerja atau bekerja. Konteks kehidupan modern. Nah, kira-kira apa konteksnya dalam kehidupan modern saat ini? Ya. Konteks kehidupan modern. Tantangan modern, artinya tantangan daripada persaingan di dunia kerja. Tantangan modern adalah persaingan di dunia kerja, ya. Dunia kerja. Tentu dunia kerja itu memerlukan atau membutuhkan orang-orang yang punya skill, bukan hanya pengetahuan. Bukan hanya ilmu pengetahuan yang bersifat teori, tetapi dia perlu mempunyai skill yang bisa diterapkan dalam pekerjaannya. Sekarang relevansi ayat yang barusan At-Taubah tadi, ya. Yang pertama, menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Jujur dan punya integritas, keyakinan, ya. Jadi nilai jujur, nilai keyakinan yang ada dalam diri, dalam hati kita, itu harus kita pertahankan. Harus kita pupuk malahan kejujuran itu. Jangan kita biarkan nanti, nggak apa-apa, nggak jujur sedikit-sedikit misalnya. Contoh nyata, apa ini kira-kira? Seorang profesional yang bekerja keras untuk kemajuan perusahaan. Tentu yang namanya karyawan, bekerja di sebuah perusahaan, dia bekerja keras itu kan untuk kepentingan perusahaannya. Tetapi dia mendapatkan manfaat dari apa yang dia kerjakan itu, berupa salary atau gaji atau honor misalnya, atau upah misalnya. Itu individu profesional. Artinya profesional itu memang dia ahli dalam bidang itu, melakukan itu, gitu ya. Nah, sekarang masyarakat atau golongan misalnya.
Komunitas yang mendukung inovasi dan kolaborasi dengan tetap memegang prinsip-prinsip agama. Jadi komunitas kita itu mendukung aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan. Komunitas kita mendukung untuk melakukan inovasi. Inovasi itu adalah perubahan. Kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Kerjasama. Pertanyaan, diskusi. Apa itu arti kata fa'malu dalam ayat ini? Tentu kita sudah mendapatkan gambaran bahwa pengertian daripada fa'malu ada di terjemahan dalam ayat yang barusan kita pelajari tadi. Kemudian bagaimana kita bisa lebih menerapkan nilai Quran Surah At-Taubah ayat 105 dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, tentu dari dua pertanyaan ini akan menimbulkan semangat untuk kita, kemauan untuk kita, supaya kita mau membuka materi yang ada. Nah, itu barangkali pertanyaan yang bisa kalian diskusikan nanti ya, pertanyaan diskusi itu. Nah, ini adalah sudah masuk pada bagian akhir kita, yaitu kesimpulan. Quran Surah At-Taubah ayat 105 memberikan panduan untuk bekerja keras dengan niat ikhlas. Itu kesimpulannya. Menjaga nilai-nilai spiritual dalam pekerjaan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas semua perbuatan. Di sini terakhir barangkali setelah kesimpulan kita ada pesan inspirasi. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik dan penuh tanggung jawab adalah bagian dari ibadah. Nah, ini bagian dari ibadah, ini yang penting nih. Ya. Artinya pekerjaan apapun kita, aktivitas apapun kita, misalnya kalian sekarang sedang sekolah misalnya. Sedang sekolah dengan niat ikhlas sesuai dengan innamal a'malu binniyat, maka itu pun akan menjadi ibadah kalian. Oke, saya kira dari pemaparan materi tadi sudah bisa kita pahami akan etos kerja, tentang etos kerja. Ya. Dari berakhirnya tadi, maka sudah cukuplah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita maupun buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan membaca sholawat busra. Sholawat busra ya, sama-sama satu kali aja. 1, 2, 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Oke, dengan berakhirnya bacaan sholawat tadi, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita bermanfaat dan membawa pengaruh yang baik buat kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.